Kali ini kita nggak fair ya. Nggak fairnya itu kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan pada saat kita mengalami pengalaman yang pahit. Ya. Kadang orang berasumsi secara general ya, bahwa kalau mungkin hidupnya baik-baik saja, dia lagi dekat sama Tuhan nih, kayak gitu. Justru sebenarnya orang-orang itu bisa merasakan kebaikan Tuhan ketika Tuhan itu berbicara di dalam penderitaan. Saya sih bertanya-tanya seperti ini, kok setiga itukah Tuhan mengizinkan itu terjadi? Sebenarnya keberadaan pohon itu bukan itu yang membuat manusia berdosa. Apakah sebenarnya Tuhan tahu itu akan terjadi? Penderitaan dan kesulitan menjadi bagian yang dekat dan akrab dengan kehidupan orang-orang Kristen, bahkan lebih luas lagi bagi umat manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan. Nah, ketika manusia atau mungkin di dalam hal yang lebih khusus orang-orang percaya mengalami yang namanya penderitaan dan kesulitan, kata-kata atau penghiburan yang sering mereka dapatkan adalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pada kesempatan kali ini, Escape Talk akan membahas mengenai kedaulatan Allah, sampai di mana kita bisa memahami makna dari Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Ya, saat ini kita ada bersama-sama dengan Kak Jeffrey Hina. Selamat malam, Kak. Karena ini malam, ya. Ya, Kak Jeffrey adalah salah satu tenaga pengajar di STT Satya Bakti yang ada di Malang. Ya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Kami boleh berbincang-bincang, Kak Jeffrey boleh memberikan waktunya bagi kami untuk bisa ngobrol-ngobrol, sharing. Dan tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang kedaulatan Allah. Hal pertama yang mau saya tanyakan, Kak Jeffrey, kalau kita bicara mengenai kedaulatan Allah, mungkin bagi sebagian orang ini masih sesuatu yang sangat mengawang-awang, sulit untuk dipahami. Nah, bagaimana cara kita bisa menyampaikan kedaulatan Allah ini secara lebih praktis kepada orang-orang percaya? Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan terkait kedaulatan Allah. Nah, kalau kita bicara tentang kedaulatan Allah, tadi dikaitkan dengan penderitaan dan juga ada kebahagiaan. Nah, jadi kita harus melihat, harus sepakat dulu bahwa hidup ini dibagi dalam dua sisi. Okay. Ya, satu sisi itu pahit, satu sisi itu manis. Tapi ya, itulah hidup. Itulah hidup. Yeah. Kita bicara mengenai hidup itu sendiri, kita harus merangkul yang pahit, dan pada yang sama juga kita harus merangkul yang manis. Nah, ketika kita bicara mengenai kalau kita hidup itu hanya menyediakan pahit, terus nanti kita menjadi orang yang darah tinggi. Oh ya. Nanti kalau kita hanya hidup itu hanya manis saja, terus kita akan menjadi orang yang diabetes rohani. Oke. Ya. Nah, tapi biar bagaimanapun, ini semua pahit dan manis itu semua ada dalam kerangka kedaulatan Tuhan. Oke. Dalam kerangka kedaulatan Tuhan, sehingga ketika kita bicara mengenai kedaulatan Tuhan itu sendiri, kita berhadapan dengan penderitaan. Ya, kerap kali ini kita nggak fair ya. Nggak fairnya itu kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan pada saat kita mengalami pengalaman yang pahit. Ya. Yang tidak menyenangkan ya. Seperti tadi saya bilang kan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kadang kita protes kepada Tuhan. Tapi ketika kita mendapatkan hal yang manis, kita nggak protes. Ya. Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya yang baik-baik sih? Nah, dan orang-orang akan bertanya mengapa, kita nggak akan pernah mendapatkan jawaban yang jelas dan pasti mengenai hal itu. Dan karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang besar. Ya. Allah yang besar yang sulit kita jelaskan, namun kita hanya bisa menjelaskan Allah berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang menolong kita dalam saat sulit. Dia menolong kita pada saat kita mengalami kehidupan yang bahagia, kita melihat bahwa itu adalah intervensi Tuhan. Dan saya jamin bahwa Tuhan sebenarnya itu
pasti mengizinkan hal yang pahit juga dalam hidup kita karena tujuannya adalah untuk Kebaikan. kebaikan karena di mana-mana obat itu mayoritas itu Pahit. pahit. Baik. Tapi gini, Kak Jeff, atau memang ini benar ataupun tidak, kadang orang berasumsi secara general ya, bahwa kalau mungkin hidupnya baik-baik saja, dia lagi dekat sama Tuhan nih, kayak gitu. Kan ada yang seperti itu. Kalau memang dia dalam masalah, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memang dia kayaknya jauh dari Tuhan. Apa itu juga sebuah rancangan atau settingan dari Tuhan sendiri atau hanya orang aja mempersepsikan seperti itu? Kalau kita lihat asumsi-asumsi yang berkata bahwa dekat dengan Tuhan semua beres. Buktinya enggak. Alkitab dengan secara jujur menunjukkan fakta bahwa contohnya Lazarus. Lazarus ketika murid-muridnya menyampaikan begini kepada Yesus, Guru, Lazarus yang kau kasihi itu sakit. Perhatikan frase yang kau kasihi. Itu sebenarnya orang yang dikasihi orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi ini sebenarnya ayat Alkitab itu sebenarnya secara jujur mengatakan sebenarnya kepada kita bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pun sebenarnya bukan berarti dia bebas masalah. Gitu. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Oke. Dan faktanya kita lihat bahwa Lazarus yang dicintai oleh Yesus, yang dekat dengan Yesus, yang bergaul dengan Yesus, sakit bahkan meninggal di situ. Dikatakan. Jadi sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan orang mengatakan, oh aku hidup bahagia karena aku dekat dengan Tuhan. Nggak ada sangkut pautnya di situ. Justru sebenarnya orang-orang itu bisa merasakan kebaikan Tuhan ketika Tuhan itu berbicara di dalam penderitaan, karena dia dipulihkan di situ. Yang tadinya mungkin kita menjadi orang yang sombong, mungkin aku bisa melakukan segala sesuatu, tapi ketika Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi, kita sadar, oh iya ternyata aku bisa salah. Sakit kalau kita gagal, pahit, tapi sebenarnya tergantung respon kita sebenarnya. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa baik pahit dan manisnya hidup semua sebenarnya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan kasih hal-hal yang pahit dalam hidup kita, bukan berarti Allah jahat. Justru itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan itu tidak bisa kita lepas dari natur Allah yang tidak pernah berubah, yaitu adalah kasih. Kalau misalnya kita membagi penderitaan kan tuh luas. Ya. Ada kegagalan di sana. Nah, kalau misalnya kita spesifik kepada kedukaan, loss, kehilangan, ya kematian seperti itu, yang memang secara manusia bagi beberapa orang mereka nggak bisa terima. Saya sih bertanya-tanya seperti ini, kok setega itukah Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada orang-orang seperti ini, seperti itu Pak? Ya, kadang kalau kita melihat hal seperti itu ketika orang-orang yang mereka sayang atau yang kita sayang meninggal, kita nggak tega gitu kan. Ya. Dan kita merasa Tuhan kok tega juga mengambil. Padahal sebenarnya realitanya hidup sekarang ini, hidupnya sekarang ini ya, di dalam keberdosaan kita yang tidak sempurna ini, kematian itu adalah bagian dari kehidupan. Itu artinya waktu kita hari pertama kita hidup, itu artinya kita siap hidup. Pada saat yang sama juga kita harus siap mati. Jadi mati itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari rancangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan juga sebenarnya kalau kita melihat kematian itu sendiri sebenarnya adalah memang efek dari keberdosaan kita sebenarnya, karena Tuhan tidak pernah merancangkan itu untuk kita. Tapi kematian itu sendiri Tuhan rancangkan untuk dengan kematian itu sendiri kita mendapatkan kehidupan. Iya kan? Ya. Jadi istilahnya Tuhan mengalahkan kematian itu dengan kematian. Makanya Yesus sendiri mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Jadi untuk menaklukkan maut itu sendiri, maka dia harus mengalami maut. Tapi itu kan konsepnya itu ada di dalam kepalanya orang Kristen sebenarnya. Iya. Ya, orang Kristen oke lah, kita bisa paham mengenai hal tersebut. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin nggak sampai ke sana pikirannya. Melalui kematian kita akan mengalami kehidupan seperti itu. Saya kira sih secara keimanan kita meyakini akan ada kehidupan setelah kematian. Amin. Ya, secara keimanan kita, ya kita harus mengamini itu.
Tetapi kita harus lihat juga ada dimensi psikologis di situ. Ya. Di mana ada kedekatan emosional di situ, orang yang disayang tiba-tiba pergi, dan itu hati kita pasti terluka. Hati kita pasti terluka. Ya, sama seperti ketika kalau kita melihat kisah Ayub, yang selama ini yang kita anggap Ayub adalah hero dalam kisah itu, tapi sebenarnya kita bisa melihat Alkitab itu, penulis kitab suci itu, dan Tuhan juga secara jujur bagaimana orang yang mengalami loss tadi itu, kehilangan orang yang mereka kasihi, yang tadinya kaya raya, tiba-tiba anak-anaknya mati dalam sekejap, hartanya habis, suaminya sakit, yang pada zaman dulu kusta itu adalah kena kutuk. Ya. Dan akhirnya istri dari Ayub mengatakan, kutukilah Tuhan. Nah, mungkin kita akan melihat, wah, perempuan ini berdosa, Nggak bener. gak benar ini. Nah, selama ini kita menuduh istri Ayub. Padahal sebenarnya kita coba lihat dari sisi psikologi, seorang yang kehilangan anak-anak yang dia sayang, Ya. suaminya sakit, dan dampak sosialnya pun suaminya dijauhkan karena dia itu kena kutuk kan, kusta. Pada zaman itu kan kusta itu, wah, itu harus dijauhi. Dan hartanya habis. Ya. Secara otomatis dia sangat sakit hati. Tapi dalam kisah itu, dalam sakit hatinya sebenarnya Tuhan terus berproses dan terus membuat hidupnya itu mengalami transformasi. Sehingga dalam kisah itu sebenarnya kita bisa melihat Tuhan memberkati Ayub, dan juga istri itu pun juga Tuhan Tuhan memberkati istri. Ya karena kita tahu whole story ya, makanya kita melihat dari sisi kita. Iya. Saat kita mengalami hal itu mungkin juga Ya, tidak mudah. ya. Karena ketika kita bicara tadi itu ya, dari point of view kita sebagai manusia, Betul. penderitaan itu pasti yang kita salahkan pada akhirnya Tuhan, gitu. Tapi kalau dari perspektif Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu sendiri, sebenarnya Tuhan sedang menolong kita di situ sebenarnya, menyelamatkan kita. Gini Kak Jeff, kalau kita melihat dari kedaulatan Tuhan itu sendiri, otomatis sebetulnya manusia itu sudah ada rancangan kehidupannya dari awal sampai akhir, atau mempunyai master plan lah di sana. Tetapi kita lihat mulai dari zamannya Adam Hawa gitu, kita melihat di sana bahwa manusia ditugaskan untuk mengarrange itu Taman Eden dan segala macamnya, tetapi tetap diberikan pohon pengetahuan baik dan jahat, yang mana jangan kau sentuh atau kau makan, maka kamu akan mati. Nah, ini untuk apa sebetulnya? Kalau memang Tuhan mendesain itu akan terjadi, bahwa manusia akan hidup baik-baik saja, kenapa ada pohon di tengah-tengah Taman Eden itu yang harus diberikan Tuhan? Ya. Sebagai, ya intinya manusia diberi free will ya, diberikan kehendak bebas untuk memilih dan segala macamnya, tetapi underline bahwa Tuhan punya kedaulatan atas hidup kita. Ya. Jadi kita harus melihat di sini bahwa keberdaulatan Tuhan tidak menjadikan manusia itu sebagai robot, gitu. Kita harus melihat keberdaulatan Tuhan itu dari bingkai kasih yang mana Allah itu sendiri adalah kasih yang naturnya itu tidak berubah. Nah, ketika kita bicara mengenai kebebasan, manusia punya kehendak bebas gitu, dan akhirnya kita melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu, dan itu kita mulai menuduh Tuhan pada akhirnya situ kan. Berarti Tuhan ini, katanya kita ini bebas, tapi kok Tuhan taruh pohon itu di tengah taman itu dan melarang kita jangan disentuh. Memancing saya ini. Hadirnya pohon, Tuhan tanam pohon itu sebenarnya bukan untuk menunjukkan, untuk menguji manusia itu sendiri. Bukan, pohon itu bukan batu ujian tentang kebebasan manusia. Tidak. Justru pohon itu sebenarnya adalah pohon kehidupan. Dia itu adalah bagian dari rancangan Tuhan, rancangan keselamatan Tuhan. Makanya kalau kita bicara dalam teologi penciptaan itu sendiri, kita tidak bisa terlepas dari teologi keselamatan. Jadi waktu Allah menciptakan pun juga itu ada karya keselamatan di situ. Karena tadinya kan kalau kita melihat di awal kitab Kejadian itu bumi kosong, tidak berbentuk apa-apa, itu kan useless, meaningless.
Bahkan manusia itu dibentuk dari debu tanah, kotor. Jadi pembentukan Tuhan itu, penciptaan Tuhan sebenarnya itu adalah bagian dari penebusan. Dari tanah yang tidak berguna tadi itu ditaruh di tangan Allah, dia menjadi berguna. Ya kan? Yang kotor kan debu tanah kan? Ya. Oke. Yang kotor ditaruh di tangan Allah yang mulia tadi itu, Dibentuk. dibentuk dan menjadi hidup dan berharga. Bongkahan tanah kita jual gak ada harganya. Ya. Tapi ketika ada di dalam tangan Tuhan, debu tanah yang useless, meaningless, siapa yang menciptakan hati? Bongkahan debu yang ada di dalam genggaman tangan Allah. Ya. Ketika kaitannya tadi dengan ini kita bicara mengenai di dalam kedaulatan Tuhan. Oke. Kedaulatan Tuhan, Tuhan ciptakan manusia itu sendiri, tidak ada yang mengintervensi Allah. Tidak ada. Itu adalah murni kedaulatan Tuhan, dan itu adalah keluar dari kasih. Sehingga yang debu tanah yang tidak berguna tapi menjadi berguna. Kenapa? Kasih. Nah, ketika Tuhan tanam pohon itu di tengah taman itu, tujuannya sebenarnya manusia yang bebas itu dia harus melihat pohon itu sebagai bagian dari rancangan keselamatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari apa? Supaya manusia itu tidak menjadi orang yang egois. Oke. Supaya manusia itu menjadi manusia yang sejati, adalah manusia yang tahu diri, Ya. bukan yang rendah diri. Ya. Ya. Tapi tahu diri bahwa dia punya batasan-batasan yang tidak boleh sampaikan, atau dia tidak boleh bekerja melampaui batas-batas dia. Kalau dia bekerja melampaui batas-batas dia, maka dia akan melihat yang lain itu sebagai rival, sebagai saingan. Ya. Ya. Itu bahayanya. Makanya Tuhan kasih buah itu. Nah, ketika manusia itu tabrak makan buah itu, tergodanya apa di dalam pasal 3 itu? Mereka tergoda kalau mereka makan buah itu, maka mereka akan menjadi sama seperti Allah. Wow. Tuhan ini sengaja ini tanam pohon ini. Kalau maksudnya Tuhan larang kami gitu. Gak mau kesaing dia. Allah nggak mau kesaing. Ah. Allah nggak mau kesaing. Karena apa? Kalau saya makan maka saya akan menjadi sama seperti Allah. Tahu segala sesuatu. Berarti sebenarnya keberadaan pohon itu bukan itu yang membuat manusia berdosa. Ada atau nggak adanya itu, ya naturnya manusia memang akan berdosa sebenarnya. Berdosa. Bukan akan berdosa. Tuhan tidak pernah mendesain manusia itu untuk akan berdosa. Tapi Tuhan memberikan pohon itu supaya manusia itu menjadi tahu diri. Ya. Nah, ketika manusia tabrak perintah Allah itu sendiri dengan mengatakan, Tuhan ini sengaja ini larang kami makan, kan menuduh Tuhan pada akhirnya kan? Dari perspektif Dan memang itu yang dibisikkan oleh iblis. Itu disampaikan. sehingga ketika dia makan, akhirnya disitulah kerusakan relasi. Ya. Allah dilihat sebagai rival, dan akhirnya Adam berkata, bukan aku Tuhan, perempuan yang kau taruh. Melihat yang tadinya dia harus rangkul, Saingan malah juga. dia menjadikan saingan. Ya. Nah, akhirnya si Hawa pun berkata, si ular. Dan itu menurun pada akhirnya kepada Kain dan Habil. Yang tadinya Kain itu harus menjadi pelindung buat adiknya yang lemah. Malah bersaing. Justru waktu Tuhan bertanya, di mana adikmu? Kain bilang begini, emang aku penjaga adikku? Karena dia merasa tersaingi. Iya. Tersaingi. Makanya seperti soal persembahan apa segala macam, sebenarnya isu utamanya sebenarnya itu ada bicara tentang Kain itu Penerimaan. Acceptance, iya, apa namanya itu, dia merasa tersaingi. Ya. Di situ dia melihat adiknya sebagai rival. Nah, itu bahayanya. Makanya hadirnya buah itu sebenarnya ketika Tuhan tanam sebenarnya bukan untuk Berdosa. membuat manusia itu untuk berdosa, tapi atau membatasi ruang gerak manusia dalam kehendak bebasnya. Tapi manusia itu dia bebas, tapi dia harus tahu batas. Ya. Karena Allah sendiri sudah sebagai contoh, menjadi contoh. Allah tidak mau dikendalikan oleh keinginannya. Contohnya, Tuhan melakukan penciptaan berapa hari sih? 6 hari? Mungkin selama ini kita berpikir bahwa Tuhan melakukan penciptaan selama 6 hari. Tapi harinya Tuhan beda dengan hari manusia. Iya. Ya, gitu pembahasan lebih luas. Itu pembahasan masuk ke sati ya. Ada formulir ya.
Untuk usia senja. Sebenarnya Tuhan melakukan penciptaan itu selama 7 hari. Selama 7 hari Tuhan melakukan karya penciptaan. Dan ciptaan Allah yang paling terakhir yang Allah ciptakan itu adalah istirahat. Makanya itu kita mungkin bisa bangun teologi istirahat. Istirahat yang sejati. Ada pernah tuh yang sampaikan khotbah seperti itu. Istirahat yang sejati. Istirahat itu sendiri sebenarnya menunjukkan sebenarnya bukan Allah capek Iya. atau Allah lelah. Tapi Tuhan menciptakan istirahat itu sendiri karena Tuhan tidak mau dikendalikan oleh keinginannya untuk mencipta. Tapi Tuhan mengambil waktu untuk istirahat karena Dia mau mengendalikan kuasanya. Iya. Jadi Tuhan mau menjadi Tuhan atas kuasanya. Bukan kuasa yang mengendalikan Dia, tapi Allah lah yang mengendalikan kuasa. Dan akhirnya hadirnya buah pohon itu sebenarnya dilarang oleh Tuhan sebenarnya supaya manusia itu melihat seperti Allah itu sendiri. Maksudnya karena kita ini adalah representasinya Tuhan, imago Dei. Ya. Yang harus tahu batas, tahu diri. Itu dia. Makanya dalam kitab Keluaran waktu Tuhan memberikan 10 perintah itu sendiri, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Acuan atau rujukan daripada perintah itu sebenarnya adalah hari ke-7 dari itu. Allah beristirahat. Artinya begini, Allah tahu diri, tahu batas. Atau dengan kata lain begini, Allah tidak mau dikendalikan oleh kuasanya, tapi Allah mau mengendalikan kuasa. Jadi yang menjadi subjek di sini adalah Allah, bukan kuasa yang menjadi subjek. Gitu. Karena manusia punya tendensi waktu bisa membuat sesuatu ada perasaan nggak mau cepat puas, bikin lagi, yang akhirnya melahirkan kayak kesombongannya. Ya, makanya menarik sebenarnya dalam dimensi kita kita ini ada dibagi 3 kalau nggak salah ya, makan, tidur, kerja, bukan 3, ada kerja, tidur itu istirahat ya, bagian dari istirahat ya, istirahat terus refreshing. Karena tujuan ini refreshing aja bagian dari istirahat juga sebenarnya. Jadi sebenarnya istirahat sebenarnya itu bukan soal do nothing, tapi kita ada refleksi di situ untuk memberikan pujian terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan gitu. Jadi sebenarnya hadirnya buah pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang untuk Adam dan Hawa makan tidak sedang membatasi kebebasan manusia. Justru sebenarnya di situ menunjukkan kedaulatan Tuhan yang adalah kasih. Karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia supaya manusia tidak menjadi orang yang egois. Gitu. Tahu diri. Apakah sebenarnya Tuhan tahu itu akan terjadi? Apakah Tuhan tahu itu akan terjadi? Tuhan tahu, karena konsekuensinya adalah karena Tuhan sudah kasih manusia itu kehendak bebas. Tuhan tahu. Itu kemungkinan akan kesana ya, konsekuensinya, dan Tuhan tahu pun juga solusi yang Dia berikan. Mungkin nggak kita bahas kedaulatan Allah. Ini jadi seperti sesuatu yang bertentangan sebenarnya. Secara sederhana kedaulatan Allah itu bagaimana sih? Buah apa sih? Bukan buah ya, apa sih? Produknya apa gitu loh? Karena kalau manusia memiliki kehendak bebas, mereka bisa berbuat apa saja yang mengakibatkan mereka jatuh dan berbuat dosa. Terus di mana letak kedaulatan Allah itu? Mungkin kalau pertanyaan seperti ini mungkin orang karena mereka menyalahpahami tentang arti kedaulatan itu. Jadi manusia punya kehendak bebas untuk memilih melakukan sesuatu yang salah. Lalu letak kedaulatan Allah itu di mana? Seperti itu. Ya. Kita harus seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak bisa memisahkan antara kedaulatan Allah di luar dari karakter Allah yang adalah kasih. Kita tidak bisa pisahkan itu. Karena kedaulatan Tuhan, segala sesuatu yang Allah perbuat itu baik, keluar dari kasih-Nya. Ya kan? Bahkan ketika saya katakan tadi itu Tuhan taruh pohon itu pun juga itu keluar dari kasih-Nya. Tidak sedang membatasi manusia. Harus dari kasih. Nah, berkaitan dengan kehendak bebas kita pun juga kehendak bebas kita bukan berarti saya bebas melakukan apa saja, tapi kita juga harus lihat. Kita harus bingkai kebebasan kita
di dalam kasih itu sendiri. Karena ketika bicara seperti Paulus bilang kasih itu adalah lemah lembut, kasih itu bukan pemarah dan segala macam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Makanya kalau kita saya bebas melakukan, tapi sekarang manfaatnya apa? Iya kan? Kita juga harus melihat kebebasan kita pun juga harus keluar dari kasih. Gitu. Sama seperti waktu di dalam Korintus tentang orang makan penyembahan berhala itu sendiri. Ya, aku kan bebas makan. Aku bebas makan apa saja. Saya bebas berbuat apa saja. Tapi Paulus bilang ya segala sesuatu boleh. Silakan. Apakah baik? Tapi apakah baik? Kembali ke dibungkus dengan kasih tadi itu. Makanya di dalam pasal 13 itu sendiri Paulus bicara tentang kasih di sana. Dalam 1 Korintus. Love. Jadi kemerdekaan kita itu sendiri, perbuatan-perbuatan kita yang suka saya bebas melakukan apa saja. Ya kita harus bingkai semuanya di dalam kasih. Jika apa yang kita kerjakan tidak keluar dari kasih, maka itu kita sedang menyalahgunakan kemerdekaan kita. Kembali gini, saya ini terpikir memang dari dulu sih ya Kak Jeff. Bagaimana dengan kedaulatan Tuhan yang mungkin kita aplikasikan atau kita lihat dalam sosok mungkin orang atau anak yang memang terlahir itu dia tidak ada pilihan, dalam artian secara kemampuan berpikir mungkin mereka lemah atau bisa dikatakan mungkin mengalami keterbatasan Down syndrome atau mungkin Down syndrome, bisa dibilang mungkin sakit kejiwaannya, dan dia sendiri pun tidak bisa mengontrol dirinya, uncontrol itu, dan free will itu sendiri tidak ada, dia sendiri tidak tahu mengfungsikannya, bahkan dia sendiri nggak ngerti tentang hidupnya itu seperti apa, karena saya sendiri nggak tahu apa sebetulnya yang dipikirkan oleh mereka, gitu kan ya. Saya nggak ngerti pikiran mereka itu apa sebetulnya yang dinikmati. Tetapi di sini saya melihat di mana kedaulatan Tuhan itu berlaku atas mereka. Ya, kedaulatan Tuhan berlaku atas mereka ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang cacat, yang istilahnya yang mengalami disabilitas. Ya, disabilitas. Ya. Dan kita mau mempertanyakan di manakah kebaikan Tuhan gitu. Ya, tentu kita bersedih dengan hal seperti itu ya. Tapi semua yang kita alami semuanya itu adalah kembali kepada efek dari keberdosaan kita sebenarnya. Keberdosaan kita atau kekurang hati-hatian kita. Sama seperti kalau kalian pernah menonton atau mendengar kisahnya Hi Ahli, seorang pianis dari Korea. Ya, yang jarinya dia mengalami capit lobster. Ya. Down syndrome capit lobster itu. Itu sebenarnya itu kalau kita mulai di manakah keadilan Tuhan di situ? Justru waktu dalam kandungan sebenarnya dokter sudah menginginkan supaya anak ini digugurkan. Harus digugurkan anak ini. Tapi kalau kita bicara dalam etika Kristen, sebenarnya fetus itu sendiri sebenarnya dia sudah jadi manusia. Ya. Sudah jadi manusia dan dia punya hak untuk hidup. Betul. Entah dia cacat atau tidak, dia punya hak untuk hidup. Dan keputusan dari mama dari Hi Ahli itu sendiri, saya tidak ingin anak ini digugurkan. Tuhan mengizinkan dia hidup dalam perut saya, maka saya ingin dia juga lahir. Konsekuensinya adalah waktu dia lahir, dia dikucilkan dari keluarganya, dikatakan anak ini sebagai pembawa aib dalam keluarga, membawa kutuk dalam keluarga. Dan apa yang terjadi? Dia nggak bisa berhitung. Jadi kemampuan intelijensinya itu sangat rendah sekali. 10 bahkan dia 10 aja dia nggak ngerti. Tapi sebenarnya waktu dia latih piano sebenarnya itu tujuannya untuk melatih motorik otaknya saja sebenarnya. Ya memang sebagai rangsangan supaya bekerja. Dia punya pengalaman yang ingin bunuh diri, mempertanyakan kebaikan Tuhan itu sesuatu yang normal. Orang-orang mempertanyakan di manakah kebaikan Tuhan ketika saya mengalami hal yang buruk. Okay. If God is good, why the world so bad? Jadi kecewa atau meragukan Tuhan itu boleh ya? Kecewa kita tidak sedang meragukan, tapi secara psikologi kita sebagai orang yang mengalami itu marah. Ekspresi dari kemarahan kita di dalam keberdosaan kita, dan Tuhan memahami itu. Tuhan memahami itu. Tuhan mengerti. Waktu dia menangis, Tuhan pun menangis.
Tapi sebenarnya kalau kita melihat sejarah dari waktu di dalam kandungan, sebenarnya ibunya seorang perawat. Dia punya penyakit sering sakit kepala. Nah, setiap kali sakit kepala, untuk sugesti dia minum obat. Dia minum obat, selalu minum obat untuk menyembuhkan sakit kepalanya. Nah, dari obat-obatan itulah yang dia minum, Ada reaksi ke sana. reaksi terhadap kandungannya. Sama seperti orang yang seperti ketika dia minum orang kayak si wanita itu dia narkoba atau minum alkohol terlalu banyak dan hidupnya itu sangat dalam pergaulan bebas sehingga efeknya kepada kandungan. Nah, itu tuh semua kembali kepada keberdosaan kita. Tapi di dalam keberdosaan kita sebenarnya ketika melihat keadilan Tuhan terhadap Hi Ahli itu sendiri. Bahkan Hi Ahli sendiri pun saya pernah baca dalam salah satu biografinya dia. Ketika dia diberikan kesempatan untuk hidup lagi, dia bilang, saya tidak minta untuk saya bisa disembuhkan. Ya, tetap seperti itu karena saya bisa menolong orang-orang yang cacat. Ya. Kan menjadi inspirasi bagi orang. Oke. Ya kan, menjadi inspirasi. Nah, sekarang ini adalah memang awal-awal mempertanyakan Tuhan, protes kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya bagaimana Tuhan day by day itu memproses melalui kekecewaan sendiri. Dan akhirnya dia menikmati hidup di tengah keterbatasan. Fanny Crosby sebagai penulis lagu Kidung Jemaat, dia buta, sangat luar biasa. Karena gini ini banyak yang seperti mengajarkan atau menyampaikan sebagai orang-orang Kristen ya suatu kekecewaan itu atau ya, kita kecewa, kita marah, kita meragukan Tuhan. Jangan gitu, maksudnya terima apapun keadaanmu, yakin Tuhan itu baik. Jadi seperti mematikan kondisi. Ekspresi normalnya manusia gitu. Iya, betul. Jadi bagaimana kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Sebentar enggak gitu. Jadi memperkatakan sesuatu dengan positif kata sebetulnya. Ya, makanya itu sebenarnya itu kadang ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sedang gelisah, kita jangan berusaha memoles dia dengan tetap percaya Tuhan, kamu kurang beriman. Jangan. Justru kita harus memberi ruang buat dia ketika dia bertanya tentang kebaikan Tuhan. Kita mendengarkan. Kita tidak boleh menggurui dia. Karena di dalam lukanya itulah sebenarnya dia sedang berproses dan Tuhan sedang berproses di situ. Makanya sebenarnya kalau kita bicara mengenai teologi ya, ada banyak teologi, ada teologi luka, teologi trauma di situ. Kita sedang berbicara dalam hal ini bagaimana kita berdiskusi dengan orang-orang yang sedang trauma, yang sedang mengalami luka di situ, dan mendengarkan orang yang sedang terluka tentang kedaulatan Tuhan. Just listen. Kita tidak boleh menggurui mereka. Tuhan itu baik. Dia akan tutup telinga. Sama seperti istri Ayub tadi ya. Iya. Bahkan dia kata kutukin aja Tuhan. Iya. Memberi ruang terhadap luapan emosi itu sendiri. Memberi ruang luapan emosi itu sendiri. Kita harus memberi ruang karena itu adalah dimensi kemanusiaan kita. Saya justru melihat ini jadi seperti ini, Kak Jeff. Tuhan tuh berurusan dengan pribadi gitu. Jadi ya memang pada dirinya semua, tapi fokusnya Tuhan itu satu orang. Karena saya dari yang ditanyakan sama Mas Franky tadi, waktu dia bahas mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak Down syndrome, karena saya kebetulan pernah ada di satu kelas yang menangani satu orang anak di dalam kelas yang sisanya itu anak-anak normal. Jadi anak ini kan dikategorikan special needs, berkebutuhan khusus. Sementara anak yang lain itu ada anak normal. Tapi pada akhirnya saya mendapati bukan cuma anak ini yang punya special needs, semua anak satu kelas itu punya special needs gitu loh. Yeah. Mereka punya kebutuhan khusus masing-masing. Jadi saya dari sini menyimpulkan bahwa Tuhan mau beres sama satu orang seperti itu. Ya, bicara tentang untuk special need semua kita. Iya. Karena tidak sempurna, karena ada sisi-sisi gelap. Itu yang saya lihat di satu kelas itu yang 24 yang lain normal, dikategorikan normal, padahal sebenarnya mereka pun kalau dikatakan mereka lebih
special needs-nya bandelnya minta ampun gitu kan. Karena itu juga kalau kita contoh kayak kita itu dalam special need itu ketika kita punya masalah, cara kita merespon Yeah. keadaan kita itu tuh kadang juga bisa menyakiti orang lain. Pada waktu kita semua orang punya special need, termasuk pendeta. Termasuk pendeta. Jadi kalau saya mau katakan bahwa jangan melihat pendeta sebagai malaikat yang super perfect. Iya. Kita semua ABK lah ya. ABK semua. Anak ya betul. Makanya ketika kita bicara mengenai nah ketika dia punya special need, nah ini yang membedakan adalah kemampuan dia mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi. Jadi saya tidak punya kapasitas bicara tentang itu, sebenarnya itu orang-orang konseling ya, orang psikolog sebenarnya. Cuman ketika saya berdialog dengan beberapa teman yang berada dalam bidang itu dan saya berdiskusi tentang teologi, karena saya dari teologi ya. Jadi ada ranah percakapan tentang teologi luka di situ. Jadi saya mendapatkan insight tentang hal tersebut gitu. Ini yang paling menarik ini. Saya melihat banyak dibahas tentang surga neraka. Kadang juga ada yang mengatakan juga memang ada orang yang memang ditentukan dipilih untuk memang dia adalah orang-orang yang masuk surga gitu. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang nanti terpilih jadi masuk ke neraka? Apakah ini memang sebuah rancangan yang memang ditentukan dari awal orang-orang yang ini akan masuk surga atau ke neraka, atau memang surga dan neraka sendiri ini memang sudah di-create oleh Tuhan? Ya, yang nantinya akan jadi final dari semua kehidupan. Final destination. Seperti film seperti itu ya, yang seperti merancangkan tempat untuk orang-orang Jadi pilihan. kita kadang untuk memberi kasih kita kepada Tuhan secara penuh, benar dari diri kita kah? Atau kita mengerja surga itu? Jadinya kan agak rancu kalau kita lihat tentang kedaulatan juga. Ya, ketika kita bicara mengenai surga dan neraka dan kaitan dengan kedaulatan Tuhan, ini seolah kita melihat Tuhan ciptakan surga, otomatis Tuhan ciptakan neraka. Kalau Tuhan ciptakan neraka, berarti ketika kita bicara mengenai kedaulatan Tuhan yang tidak keluar dari kasih-Nya itu sendiri, maka itu dipatahkan. Karena apa? Karena Tuhan ciptakan neraka. Berarti Allah itu bukan kasih sebenarnya. Kalau Tuhan Karena ciptakan neraka pasti harus ada yang penghuninya. Ya kan? Mau nggak mau harus ada penghuninya. Atau diciptakan kosong. Berarti contoh saya ditentukan oleh Tuhan masuk neraka, nanti Kak Frankie. Oh, neraka berduanya. Maka yang paling berbahagia adalah saya ini. Tapi ada yang bilang loh, di neraka pun gak apa-apa asal ada Tuhan Yesus. Ini lain lagi nih. Karena ada seperti itu ya. Tapi nah itu kadang kita konsep ketika kita mencoba mendefinisikan surga dan neraka itu sebagai tempat, sehingga pada akhirnya kita semakin tidak jelas dalam keimanan kita. Karena Tuhan sendiri tidak pernah menciptakan neraka. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama pun sekarang kan kita sudah ditolong dengan perkembangan teknologi kan, klik aja di apps di Alkitab kita, neraka dalam Perjanjian Lama nggak ada. Nggak ada neraka itu sendiri, hanya bicara mengenai dunia orang mati. Gitu, dunia orang mati. Nah, ketika kita bicara mengenai tadi Tuhan pilih ini, mungkin ada pandangan teologi yang berbeda itu ya, ketika antara kedaulatan Tuhan dan dikaitkan dengan predestinasi, bahwa Tuhan sudah menentukan sebelumnya. Sebelum saya lahir Tuhan sudah tentukan saya. Walaupun saya nanti bukan orang yang percaya kepada Kristus, tapi Tuhan sudah tentukan jadi orang terpilih. Jadi saya selamat. Gitu. Maksudnya itu predestinasi. Yang lain akhirnya yang tidak dipilih oleh Tuhan, otomatis dia akan ditaruh di neraka. Berarti sebenarnya di situ saya bisa menilai bahwa Allah itu pilih kasih. Ya, itu ya kadang kritik kita terhadap pandangan itu sebenarnya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa neraka itu adalah seperti penghancuran total. Jadi otomatis nanti waktu mati, karena saya orang jahat, otomatis langsung lenyap semua saat jiwa-jiwanya. Saat jiwa-jiwanya. Yang hidup cuma hanya orang Kristen katanya.
Gitu. Jadi seolah-olah kita ini pemegang kunci surga aja. Panitianya. Panitia, jadi kita pernah menuliskan. Udah santai aja, saya pasti masuk. Tapi kenapa? Ada orang dalam. Karena kita menentukan gak Kristen nggak masuk surga. Itu dia yang pada akhirnya ketika kita melihat itu sebenarnya, mari kita coba melihat ini. Surga itu bukanlah sebuah tempat, dan neraka pun juga bukan sebuah tempat. Tapi kita harus melihat dalam bahasa Inggris itu state of being, sebuah keadaan. Jadi yang namanya sebuah keadaan itu sendiri, itu bicara, kalau kita bicara mengenai surga, itu sebenarnya kita harus bicara tentang personal union with God. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu kita harus pahami surga di situ. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah ciptakan surga. Nah, kalau Tuhan ciptakan surga, sebelum Tuhan ciptakan surga, Tuhan ada di mana? Ya. Makanya sesuatu yang diciptakan itu kan terbatas. Iya. Ada beginning awal. Iya, ada awal. Ya. Ada permulaannya, dan surga gak punya awal. Makanya sebenarnya ketika orang berbicara tentang surga, dia sedang berbicara tentang Allah sebenarnya. Makanya ketika kisah anak sulung dan si bungsu itu, si bungsu bilang begini, aku telah berdosa kepada surga. Ya kan, ketika bicara mengenai surga itu sebenarnya dia sedang merujuk kepada Allah. Ingin menghindari kata Allah itu sendiri. Jadi dia menggunakan terminologi itu sendiri, Allah. Jadi surga itu sendiri sebenarnya adalah keberadaan Tuhan, the existence of God. Jadi state of being, jadi hubungan pribadi. Nah, ketika kita bicara mengenai neraka, sebenarnya itu bukan sebuah tempat yang ada taring banyak di sana yang gigit orang, nyiksa orang. Wah, aku mau jadi nyiksa orang. Ya tukang-tukang pukul, preman. Api, ya kan? Inilah kesempatan saya menyalurkan hobi saya, pukul orang kan. Lebih bagus di neraka kan? Hobinya kan pukul orang kan? Kayak gitu. Jadi surga, neraka sendiri perpisahan. Jadi ketiadaan damai. Jeffrey ini jadi akhirnya menghubungkan ini ke pengajaran Yesus sendiri. Dia kan sering berkata hal kerajaan surga adalah bla 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 bla. Itu kok seperti Tuhan itu seperti mengajarkan nilai-nilai yang bisa kita lakukan sekarang juga gitu. Kerajaan Allah itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang terus berbagi kasih. Makanya kan di dalam Matius pasal 25 di sana dikatakan tentang hal kedatangan anak manusia itu sendiri seumpama seperti seorang dia datang, anak manusia Mesias itu datang dan dia bertanya, ketika aku lapar kau memberi aku makan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku telanjang kau memberi aku pakaian, ketika aku sakit kau mengunjungi aku, ketika aku dalam penjara kamu mesti mengunjungi. Itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip itu sebenarnya adalah akhir zaman sendiri bicara tentang kedatangan kerajaan Allah itu sendiri, yaitu bicara tentang mempraktekkan cinta itu sendiri, mempraktekkan kasih, karena Allah adalah kasih, maka kita patut sebenarnya mempraktekkan kasih. Nah, kita kembali tadi kita dalam pembahasan kita tadi di awal tentang kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan Tuhan itu tidak pernah terlepas dari kasih. Dan semua perbuatan kita tidak boleh keluar dari kasih. Bahkan kadang pun juga yang kadang kita kelihatan itu baik, itu bisa keluar bukan karena kasih. Seperti orang sedang melayani Tuhan di gereja baik kan, tapi kalau tujuannya supaya aku punya skill bagus, main gitar, skill bagus, jadi Ya. semua energi keahlian dia gunakan di altar, tapi bukan untuk memuji Tuhan, tapi untuk menarik perhatian orang, sehingga yang menjadi pusat perhatian lagi bukan Tuhan. Saya pernah nulis ini Kak, tentang kesempurnaan. Sambil ketika minum kopi, sambil diminum. Jadi ketika manusia memberikan ukuran kesempurnaan itu dengan angka-angka 8, 7, 10 dan lain-lain, saya justru melihat bahwa kesempurnaan itu adalah ketika kita berada di 0. Karena 0 itu kan sesuatu yang tidak berakhir. Dia di situ-situ terus. Itu
kita tuh baru sempurna kalau kita sudah benar-benar merasa nol, bukan siapa-siapa. Ya, itu tadi proses kenotik tadi itu, kenosis, pengosongan diri. Ketika kita bicara mengenai pengosongan diri tadi itu, ada ruang bagi yang lain di dalam diri kita yang kosong. Makanya Tuhan ciptakan hari Sabat itu ya untuk membatasi diri kita, memberikan kita pemahaman kita ini bukan siapa-siapa gitu. Nah, menarik tadi kan tadi singgung khotbah Yesus di bukit ya. Ketika Yesus bicara begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan menguasai bumi. Iya. Iya kan, menguasai bumi kita bebas melakukan apa saja karena kita menguasai kan. Bagaimana mungkin orang yang lemah lembut mempunyai frase lemah lembut itu sendiri apa sih sebenarnya itu? Iya. Apakah seperti ya bertolak belakang dengan kata pernyataannya Hitler atau ya Hitler dia mengatakan yang kuat dialah yang menang. Nah, sedangkan Yesus bilang yang lemah dialah yang menang, yang menguasai bumi. Justru kata lemah lembut itu sebenarnya bicara tentang ada proses kenotik di situ. Karena kata lemah lembut itu sendiri dari dalam bahasa Yunani, saya dosen bahasa Yunani, dari kata praus itu sendiri. Nah, kata praus itu sendiri itu berasal dari kata untuk menjinakkan binatang liar, alat untuk menjinakkan binatang liar. Yang liar pada akhirnya dia menjadi berguna, dikendalikan. Dia liar kan, bebas. Tapi dia mau dikendalikan supaya dia bisa bermanfaat. Nah, makanya tadi ini tujuannya Tuhan untuk apa? Mengendalikan manusia yang supaya dia tidak liar tadi, supaya dia bisa bermanfaat. Jadi kalau manusia itu liar, hidup kita itu liar, maka kita nggak akan berguna. Maka perlu dikendalikan oleh Tuhan. Itu dimensi kasih Tuhan tadi itu. Makanya kebersediaan kita untuk dikendalikan lemah lembut tadi itu sebenarnya adalah proses di mana supaya kita bisa bermanfaat, menguasai bumi. Nah, selain itu yang kedua, kata lemah lembut juga itu sendiri sebenarnya bicara tentang kebersediaan kita tadi untuk dikendalikan. Bicara tentang apa? Kerendahan hati. Nothing. I'm nothing. Kosong di dalam diri kita sebenarnya, dan ada ruang bagi yang lain. Jadi ketika kita tidak mengosongkan diri sebenarnya, maka kita tidak akan pernah bisa bermanfaat. Jadi kata menguasai bumi sebenarnya itu sebenarnya bicara mengenai menginspirasi dunia. Karena ayat selanjutnya kan Yesus bicara tentang apa? Garam dan terang. Berguna. Asas manfaat tadi itu menerangi, menginfluence. Jadi sebenarnya kita panggilan Tuhan kita untuk menjadi influencer. Begitu. Untuk menjadi influencer. Makanya lemah lembut itu sendiri sebenarnya supaya kita tuh bisa menjadi influence yang efektif tadi. Jadi panggilan Tuhan itu kita menjadi influencer. Iya. Bukan content creator. Atau ditanya, gak apa-apa lah ya. Konten kreator yang tujuannya untuk influence. Oh iya, karena kami ini content creator. Oke. Jadi garam terang sekalipun pada akhirnya tujuannya supaya kita berguna, tetapi kembali kepada kelemah lembutan itu. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, itu sangat memberkati sekali. Kebersediaan kita untuk dikendalikan tadi itu supaya sadar, iya, saya ini gak ada apa-apanya gitu. Cuman kuar-kuar dengan liarnya gitu, tapi kosong. Gak bermanfaat gitu. Gak berfaedah kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Sekalipun saya bisa main gitar sampai gitu ya. Tapi gak ada manfaatnya. Iya, gitu. buat apa? Biasa-biasa saja. Iya. Di gereja gitu kan. Biar apa? Ya itu tadi yang saya bilang tadi itu, makanya kadang kita segala tindakan bahkan beribadah ya bukan hanya orang yang bermain gitar, kadang orang juga seperti mengajar. Kadang kan kita kesombongan, cara saya mengajar bagus, penguasaan materi saya bagus. Pada akhirnya bukan Tuhan lagi yang dimuliakan. Even pemberian kita itu akhirnya itu nggak keluar dari kasih, tapi keluar dari ego kita. Padahal kasih itu sendiri nggak ada mementingkan diri sendiri. Betul. Gitu. Jadi ya kalau dimengerti seperti ini, memang takaran yang Tuhan buat itu memang tidak porsinya pas. Ya, tidak selalu bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, gitu. Jadi makanya kenapa kita sendiri secara manusia kalau tidak belajar banyak, makanya Tuhan juga katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan
akal budimu supaya kita juga mengembangkan Ya, kemampuan kita untuk memahami, meskipun kebesaran Tuhan itu tidak akan Iya. bisa kita capai, tetapi paling tidak kita tahu bahwa inilah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ya, itu yang memang kita harus terus kejar ya, karena dengan ketidaktahuan kita bisa jadi salah langkah Ya. yang akan membawa kita ke dalam itu tadi, hal-hal yang tidak baik lah, nanti akhirnya membuat kita sendiri tidak pada rencana yang Tuhan Iya. buat. Tapi menarik ya. Dalam kegagalan kita, justru itu kadang kita bisa melihat gitu, maksudnya di dalam kekhilafan kita ya, kita hilaf gitu. Justru ada intervensi Tuhan sehingga pada akhirnya itu membuatnya menjadi baik gitu. Iya. Membuatnya menjadi baik. Nah, makanya seperti dalam kisah Yohanes pasal 9 itu ya. Guru, ini dosa siapa ini? Orang ini buta sejak lahir. Iya. Iya, sama itu dia. Guru, dosa siapa ini? Apakah dosa orang tuanya atau dosa anak ini? Karena ada pemahaman bahwa ya tadi Plato tadi itu, sebelum dia lahir kan di dunia sana dia sudah hidup gitu. Dia sudah punya banyak dosa di dunia sana, turun ke bumi, jadi pandangan itu dari murid-murid ini dosa orang tuanya karena percaya tentang dosa keturunan tadi itu. Ya. Tapi Yesus bilang itu concernnya bukan dari situ. Bukan dosa siapa, dosa si A atau dosa si B gitu. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan bekerja di situ. Mungkin waktu dalam kandungan tadi seperti saya angkat kisah ahli tadi itu, mamanya minum obat yang berlebihan sehingga berdampak kepada janinnya. Itu kan bicara tentang kekhilafan, kesalahan ya dalam keberdosaan kita. Oke. Tapi pada at the end di sana Tuhan memproses sehingga dia menjadi baik gitu. Nah, kita pun juga di dalam dunia kita kadang kita gagal gitu, dan Tuhan akan memperbaikinya. Kalau tadi saya di awal tanya kedaulatan Allah, lalu gimana porsi kedaulatan Allah kalau Tuhan kok setega itu membiarkan saya menderita dan segala macam kedukaan, loss. Berarti memang kedaulatan Allah ini kita harus lihat nggak sekarang, nanti apa sih yang akan Tuhan kerjakan? Ya. Nanti apa yang akan Tuhan kerjakan? Ya, ketika kita tarik kembali kepada kisah kedukaan tadi itu, ya kita nih kematian sebenarnya itu bicara hanya perpisahan. Yang namanya perpisahan itu nggak mengenakan, betul? Pernah putus cinta kan? Jangan ditanya kalau masalah itu. Nanti saya susah untuk menenangkannya. Coba Ya seperti itu, nggak pengen pisah tapi tolong kasih realitanya, catatan putus cinta saya. tapi realitanya kan ditinggal gitu kan? Oh, ditinggal ya. Ditinggal. Iya. Dan realitanya pun sakit. Dan nggak tega. Seharusnya kamu nggak boleh pergi, apalagi pergi jauh gitu ya. Yang disayang pergi jauh itu kan Sakit ya. ada perasaan sakit di situ. Iya. Sakit tapi tidak berdarah. Ya. Di sini. Ya seperti itu lah sebenarnya. Ya itu apa? Makanya- Baiknya kan nggak sekarang terjadi. supaya kita mengalami proses healing dari itu sebenarnya adalah bagaimana kita memeluk apa yang kita tidak suka. Berdamai dengan kematian. Berdamai dengan keadaan, bicara tentang perpisahan. Ya gampang kita mengucapkannya, tapi by process. Ya. By process. Gitu. Kalau kita terus-menerus meratapi perpisahan itu sendiri, akhirnya kita gak bisa bermanfaat, dan pada akhirnya kita akan cenderung mencari solusi atas persoalan kita. Solusi dalam artian menuduh, gara-gara si A buat dia meninggal, si B, apalagi kalau bicara di timur ya. Nah, orang akan menuduh, ini yang punya jimat suanggi ini. Atau ini ada dukun santet ini. Akhirnya tuduhan-tuduhan itu, karena itu sebenarnya tuduhan-tuduhan sebenarnya adalah reaksi ketidakrelaannya atas kepergian dari kekasih keluarga mereka, anggota keluarga mereka, gitu. Jadi itu secara emosi, yes, ada bicara mengenai ikatan emosi itu sendiri. Gini Kak, mungkin penonton Escape Channel ini bisa melihat tayangan kita ini bisa menyimpulkan sejak dari awal sampai akhir, dari pembicaraan kita. Tapi mungkin ada gak statement dari Kak Jeffrey yang praktisnya bagi orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami kedukaan, mengalami masalah banyak yang pertanyaan lah tentang kehidupan dia, tentang keberadaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan.
Oh, silakan Pak. Ya, ketika teman-teman para penonton sedang bergumul dengan mempertanyakan di manakah Tuhan ketika saya sedang menderita, Tuhan tidak jauh, Dia tidak meninggalkan. Bahkan mungkin ketika engkau protes pun kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup menampung air mata dan keluh kesahmu pun juga Tuhan terima. Bahkan ketika kita mungkin seolah terkesan menyalahkan Tuhan, Tuhan mau mendengarkan. Yang terpenting adalah kita tetap memiliki iman. Iman untuk terus bergantung kepada Dia. Silakan ajukan protes kepada Tuhan. Karena ada di dalam Mazmur itu ada Mazmur ratapan. Ya. Bahkan ada Mazmur yang protes juga kepada Tuhan. Ah Tuhan gitu. Bunyinya kan seperti itu. Ah Tuhan, sampai berapa lama lagi? Sorry. Mau orang protes kepada Tuhan, silakan. Iya. Itu adalah bagian dari doa. Bagian dari doamu karena engkau sedang bercakap-cakap, di mana Tuhan itu Dia itu seperti seorang bapak yang mendengarkan protes anaknya. Kak Frankie punya anak. Oh, iya. Anaknya protes. Dengarkan kan ketika dia mungkin marah kepada bapaknya. Kita ya seperti itulah Tuhan. Padahal sama seperti ketika mungkin anaknya Pak Frankie nggak boleh makan telur dan dibilang saya suka makan telur, saya mau makan telur, hari ini juga kan saya telur. Tapi Pak Frankie katakan no, nggak boleh. Apakah Pak Frankie itu jahat? Tidak. Walaupun dari perspektif si anak mungkin mengatakan papa jahat karena tidak memberikan apa yang saya inginkan, tapi dari perspektif Pak Frankie sedang menyelamatkan anaknya dari sakit penyakit. Begitu pula dengan Tuhan. Tapi waktu anaknya protes, sebagai orang tua yang baik akan dengarkan protes anaknya. Tidak menamparnya atau menambah pukulan, menghukum anaknya, tidak. Kalau engkau sedang mengalami itu, Tuhan mendengarkan teriakanmu. Ketika engkau sedang mempertanyakan, di manakah kebaikan Tuhan ketika saya sedang menderita? Dia mendengarkan. Puji Tuhan. Dari sinilah saya kata-kata God is good all the time itu dapat dalam setiap proses apapun kehidupan kita. Dari tadi yang dijelaskan sama Kak Jeffrey, kasih Tuhan nggak akan lepas dari situ untuk kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan dari pembicaraan hari ini. Saya pun gini akhirnya memahami kalimat Tuhan itu baik itu nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu Tuhan itu baik. Kita gampang kali ngomong karena itu sesuatu yang simpel. Akhirnya kita melihat ya ini bukti kebaikan Tuhan itu luas banget itu dari hal ini. Saya kalau kalian pernah mendengar lagunya Laura siapa itu, Are You Mercies in Disguise? What if your blessings comes through raindrops? What is your blessings comes through tears? Jadi mempertanyakan apa berkat Tuhan melalui air mataku? Apa kebaikan Tuhan melalui hujan yang turun? Karena di ayat pertama dari lagu itu sendiri, we pray for blessing, we pray for wisdom. Kita berdoa untuk berkat, kita berdoa untuk hikmat. Tapi apa yang terjadi, saya mengalami sakit hati. Lagu itu sebenarnya lahir dari pengalaman hidup Laura sebenarnya. Karena suaminya kan mungkin yang sakit itu, dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. Lagu itu. Tetapi at the end, berkat Tuhan itu selalu datang di saat yang tidak kita harapkan. Bahkan pada saat kita mengalami air mata pun, di sana ada berkat Tuhan untuk menolong kita. Mungkin kembali kalau kita menghubungkan dalam konteks COVID-19 sekarang ini, kadang ada bagian-bagian yang kita mempertanyakan, Tuhan, where are you? Tuhan, kenapa Engkau tidak menghalau tulah ini? Kalau kita mengatakan ini tulah, Tuhan di mana Engkau? Apakah tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong sehingga wabah ini tidak melanda seluruh dunia dan orang-orang kehilangan pekerjaan?
Tapi kalau kita melihat hal seperti ini, justru saya melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam apa? Mungkin berkat itu tidak datang kepada saya. Tapi saya melihat ada banyak orang yang dermawan, yang tadinya mungkin mencari mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri, tapi dengan adanya wabah ini mereka mengeluarkan uang-uang dari kas itu untuk bisa menabur, memberikan kepada orang-orang yang miskin. Kemarin dalam perjalanan saya melihat ada beberapa mobil, saya lihat mereka berhenti kasih makan kepada tukang becak, kasih bungkusan, dan saya mengatakan, wow, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Gitu. Jadi berkat itu tidak datang kepada saya, tapi saya memuji Tuhan ketika saya melihat orang-orang yang datang untuk memberi kepada orang-orang yang sedang berkebutuhan itu. Pada akhirnya jika kita mau mencoba melihat kebaikan Tuhan dengan ukuran baiknya kita, ya kita akan berakhir dengan kekecewaan. Pokoknya kalau segala sesuatu mempertanyakan kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan dari perspektif kita, dari perspektif kita, pasti kita akan menuduh Tuhan. Tapi dari perspektif Tuhan, semuanya itu baik. Bahkan Tuhan kasih waktu dokter kasih kita obat yang pahit, itu sendiri pun dari perspektif dokter melihat obat yang pahit itu berguna untuk kesehatan kita. Tapi karena kita yang nggak suka pahit, mengatakan dokter ini jahat. Dokter bilang kurangin seafood, kurangin kambing. Dokter ini jahat loh, masa nggak boleh makan enak. Padahal untuk kebaikan. Ya. God like that. Ya. Tuhan seperti itu. Tuhan seperti itu. Oke. Ya. Banyak hal yang sudah kita terima ya tentang hal ini, tentang kedaulatan Tuhan yang memang tidak banyak diperbincangkan di masyarakat secara luas, dan kita pun kadang memang susah untuk memahami hal itu karena tadi kita melihat bahwa manusia sendiri mempunyai standar dalam hidupnya, apa itu baik, apa itu buruk, apa itu bahagia, apa itu kesedihan, yang akhirnya zona itulah yang membuat kita merasa Tuhan tidak ada. Padahal di dalam setiap musim kehidupan kita itu Tuhan selalu ada. Nah, itu yang membuat pembicaraan kita di sini mungkin bisa memberikan pemahaman buat teman-teman semuanya ya, buat S-Friend semuanya di sana, bahwa yang bisa saya tarik di sini tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang dari awal tadi dikatakan bahwa kedaulatan Tuhan itu berdasarkan atas kasih, itu yang harus memang kita lihat sebagai sebuah parameter, parameter dalam kehidupan itu. Kalau kita keluar dari sana pasti kita akan kecewa. Gitu. Ya, terima kasih buat Kak Jeff. Sama-sama ini Kak Frankie. Saya sangat terberkati di sini. Jadi mungkin S-Friend juga banyak terjawab ya beberapa pertanyaannya dan pergumulannya, karena ya itulah pergumulan manusia. Karena memang sesuatu hal, kalau saya bicara sih mungkin ekspektasinya berstandar lebih. Kalau tidak tercapai di sana akhirnya mereka kecewa. Gitu. Betul. Sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri. Dan di sini kita clear bahwa tidak berubah Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap baik. God is love. Bahkan untuk yang ditinggalkan mungkin tunggu aja waktunya, mungkin Tuhan ada lagunya yang terbaik yang akan datang. Itu masih dalam pergumulan tapi saya tahu Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Amin. ada dua. Itu satu. Saya nggak mau sendirian dibully. Tapi ya itu Tuhan akan berbicara atau menggenapi itu bukan secepatnya tetapi setepatnya. Iya. Jadi tunggu waktunya Tuhan saja. Ya, pokoknya gini, Tuhan itu bekerja itu dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan bersama orang yang tepat. Catat tuh. Catat guys. Mantap. Biar pulang direnungkan, catat. Orang yang tepat itu terakhir. Biasanya kalau kita mau mendapatkan hal-hal seperti ini kita harus kuliah dulu. Kalaupun belum bertemu dengan orang yang tepat, kembali kepada cara kembali kepada kedaulatan Tuhan. Karena setiap orang yang kita jumpai mungkin itu belum tepat, tapi dia adalah guru kehidupan.
Jadi Untuk kita bisa yang gagal belajar. itu adalah guru. Guru Oh. supaya untuk memproses emosi Saya telepon kita. sebentar orangnya. Terima kasih sudah jadi guru saya gitu. Terima kasih sudah mendewasakan saya. Sudah mendewasakan emosi saya. Guru. Oh, suhu. Tidak apa. Ya. Semoga didengar lah. Mas Nick, semoga didengar. Baik, terima kasih Kak Jeff Kita waktunya. mungkin rindu Kak Jeffrey boleh berdoa buat teman-teman Escape, Ya. S-Friend yang mendengarkan semua pembahasan kita, biar ini semua benar-benar bisa memberkati mereka, dan Tuhan saat ini waktu mereka mendengarkan benar-benar bekerja buat mereka. Setelah itu kita akan tutup talk show kita kali ini. Ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini atas anugerah Tuhan, kami boleh berbincang-bincang Tuhan, topik yang berat mungkin Tuhan, namun Tuhan memberikan pencerahan walaupun tidak sempurna, setidaknya menolong kami yang sedang mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Kami juga dibawa pikiran kami Tuhan untuk mempertanyakan di manakah Tuhan pada saat kami mengalami hal-hal yang baik. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus menggantungkan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk para pendengar pada malam hari ini Tuhan. Mereka yang sedang menyaksikan acara ini, Roh Kudus menolong mereka, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keteguhan iman ya Tuhan, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang mereka tidak harapkan ya Tuhan. Mungkin menyakitkan, tetapi biarlah keadaan yang menyakitkan atau yang pahit itu kiranya menjadi obat yang manjur bagi kami yang mungkin membanggakan diri kami, yang mungkin kami kerap kali menyombongkan diri kami dengan kemampuan-kemampuan kami, dan Tuhan mengizinkan hal yang pahit bagi kami sebagai penetralisir ya Tuhan atas racun kesombongan di dalam diri kami. Tuhan tolong kami semuanya, para pendengar-Mu yang menyaksikan Tuhan acara Escape ini ya Bapak, dan untuk semua kru Escape Channel ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus memberkati channel ini sehingga terus memberkati dan menjadi inspirasi bagi para pendengar, bagi setiap orang yang menyaksikan acara-acara yang mereka tayangkan ya Tuhan di channel mereka ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami senantiasa dan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Pak ditutup. Selesai, kita mau ngopi dulu buat S-Friend semuanya. Jadi kita sudah selesai untuk berbincang-bincangnya. Saya rindu untuk kawan-kawan semuanya, buat S-Friend kalau memang mau tetap kita ada untuk membahas hal-hal yang memang penting buat kita ketahui, untuk memang S-Friend ingin ini akan dibahas, boleh nanti langsung bisa dituliskan aja di kolom komentarnya. Nanti kita akan pasti bisa berencana untuk membahasnya dengan orang-orang yang memang Tuhan pilih sebagai pembicara di situ nantinya, untuk membuat kita semakin lebih paham. Dan terima kasih buat Kak Jeff waktunya di tentara kesibukannya ya, supaya ini bisa memberkati kita semuanya dan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amen. Jadi apapun kondisinya, kedaulatan Tuhan tetap yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Bye bye.